Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai lingkungan dan manfaatnya pembelajaran keempat. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Tahukah kalian tempat apa ini? Di Indonesia, di mana saja ya lokasinya? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Disiapkan alat tulisnya ya. Adapun tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah Lani senang sekali mendengar penjelasan mengenai kejayaan bahari nenek moyang dari ayahnya saat mengunjungi tempat produksi gerabah. Akhirnya, dia pun menyanyikan lagu yang berjudul Nenek Moyangku. Ingin tahu bagaimana Lani menyanyikannya? Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani maju sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Itu tadi sebuah lagu yang menceritakan tentang kegagahan nenek moyang bangsa Indonesia dalam mengarungi lautan. Sebagai negara bahari, bangsa Indonesia memiliki kapal yang sangat terkenal yang bernama kapal pinisi. Mari kita baca bacaan berikut ini. Kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Konon, pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika dia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut, kemudian dia menegur salah seorang nakoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama pinisi. Nah, anak-anak, untuk mengetahui lebih jauh tentang kapal pinisi, kalian bisa melanjutkan bacaan ini di buku paketmu halaman 158. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mempelajari pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sekarang, kita akan pelajari pengaruhnya terhadap kehidupan budaya dan transportasi masyarakat. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Tiap daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lain. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut.
1. Keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi, kemudian bercampur dengan penduduk indigenos dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. 2. Keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Rumpun ini kemudian terbagi menjadi subrumpun dan terbagi-bagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. 3. Keberagaman religi. Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Terdiri dari 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 4. Keberagaman seni dan budaya, antara lain seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa, dan lain sebagainya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Di bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Di bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya ialah 1. Karena pengaruh luar mudah masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. 2. Tontonan atau adegan dalam film yang kurang, bahkan tidak pantas, akan membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. 3. Dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. 4. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Mari kita amati gambar-gambar budaya berikut ini. Ini adalah gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia. Seni pertunjukan reog Ponorogo merupakan salah satu tradisi masyarakat Ponorogo, Jawa Timur yang masih hidup dan bertujuan mempererat tali silaturahmi masyarakat Ponorogo. Sedangkan tari kecak merupakan pertunjukan drama tari seni khas dari Bali. Gambar berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan budaya hasil dari pencampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Seni musik keroncong merupakan jenis musik yang berasal dari Afrika Utara dan India dan diperkenalkan oleh bangsa Portugis ke Indonesia. Sedangkan barongsai merupakan kesenian dan kebudayaan yang dibawa oleh masyarakat Tiongkok. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang luas, berupa kepulauan, dan disatukan oleh laut, sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Ini adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Penggunaan pesawat terbang sebagai moda transportasi penghubur antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung berupa bandar udara atau bandara serta lapangan udara. Contoh bandara yang ada di Indonesia yaitu Bandara Kuala Namu di Provinsi Sumatera Utara, Bandara Adi Sumarmo di Provinsi Jawa Tengah,
Bandara Juanda di Provinsi Jawa Timur, Bandara Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Ini adalah peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Penggunaan kapal sebagai moda transportasi juga harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia antara lain Pelabuhan Tanjung Emas di Provinsi Jawa Tengah, Pelabuhan Ketapang di Provinsi Jawa Timur, Pelabuhan Bakauheni di Provinsi Lampung, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Merak di Banten, dan masih banyak lagi. Kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau akan makin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena akan meningkatkan mobilitas antar pulau, sehingga akan memungkinkan terjadinya persebaran dan pertukaran sistem nilai dan budaya antar pulau. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, apabila diamalkan, akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Indonesia pun akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Perasaan menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia juga merupakan salah satu amanah dari Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara menghendaki semua unsur dalam bangsa menjadi satu kesatuan, layaknya sila-sila dalam Pancasila. Layaknya papan tatur, berbeda warna terkotak-kotak, namun membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada satu yang terpisah atau terlepas, papan catur tersebut tidak akan lagi bisa berfungsi. Tugas untuk kalian adalah sebutkan 10 nama bandara dan 10 nama pelabuhan yang ada di Indonesia beserta provinsinya. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.